Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Mas, kok itunya Aisyah Tarot? Biasa Mas Do kalau malam Sabtu, malam Minggu tidur di rumah Bunda, nggak bawa kartu terpaksa nebeng yo. Jadi di sini Mas Do akan bacain aja. Ya ini mungkin agak beda sedikit ya dari kartu, dari tempatnya, suasana, karena numpang guys. Oke, kita mulai aja deh untuk pembacaan kali ini. Mas Do ingin angkat judul, siapakah yang berhasrat banget, yang pengen banget diri kamu gitu ya. Ya di sini kita akan bacakan. Siapa sih yang benar-benar menginginkan kamu? Kenapa saya ingin angkat tema ini? Terkadang kita ini sering terkecoh ya guys ya. Banyak yang mendekati kita ya kan. Banyak yang mungkin wah kalau di depan kita itu wow banget, tapi ternyata ada maksud dan intrik. Nah, kenapa saya angkat ini? Kita tuh ingin tahu siapa sih yang benar-benar menginginkan kita. Kalau otomatis dia menginginkan kita itu ya berarti kan emang benar-benar cinta kan gitu ya. Jadi tak shuffle dulu, jangan panjang-panjang openingnya, nanti bosan ya guys ya. Yang benar-benar berhasrat menginginkan kamu, yang benar-benar ya, yang serius gitu. Tak bacain dulu. Ini saya menggunakan dua kartu tarot sama kartu bunda yang satu lagi. Ini kartu keeper kata bunda. Oke, tak bacain. Langsung keluar kartu king ya, kartu king ini. Dan di sini bertolak belakang sama kartu Queen of Swords. Oke, wah, ini langsung kartu ciri-ciri semua nih. Sepertinya kamu ini disenangi banyak orang loh. Oke, kita tarik 5 dulu. Teman-teman, kita akan melihat ya siapa sih yang benar-benar ya atau yang serius, yang berhasrat banget menginginkan kamu. Yang pertama di sini saya melihat gambaran King of Cup ya. Cup ya, ingat teman-teman, energi cup itu energi yang sendu ya, lemah, lembut gitu ya. Gampang merajuk ya, bahasanya gampang baper. Nah, itu energi cup ya. Nah, di sini king. Ingat kalau king dia itu lebih dewasa dari kita. Jadi kalau kita rangkai, King of Cup ini adalah orang gambarannya dia lebih dewasa dari kamu ya. Tapi sini hatinya itu gampang tersinggung banget. Ada loh ya orang tipe-tipe gampang tersinggung gitu ya. Salah ngomong kita, wah mulai tuh nggak mau negur. Lihat kita aja dia males, ada. Nah, ini ciri-ciri yang pertama nih yang sangat berhasrat dengan kamu ya. Yang maksudnya tuh ada niat ya, atau niat serius ya. Yang pertama itu orangnya itu dewasa ya. Sifatnya sudah kita bacakan tadi ya. Jadi yang pertama ini kita kan nggak bisa terlalu menjabarkan. Jadi sini saya ini ingin gabungkan dengan kartu kiper ya. Saya tak shuffle dulu ya. Kita jabarkan satu persatu deh ya, biar lebih asoy ya. Saya yang pertama dulu. Kita lihat orang yang berhasrat banget sama kamu ini tipenya pertama King of Cup ya. Yang serius ya. Ini belum ada cerita nih, kita tarik dulu kartu. Nah, oke. Udah mulai kelihatan nih guys. Oke. Baik, yang pertama di sini ada King of Cup tadi ya, energinya tadi udah dewasa, energinya gampang banget tersinggung, gampang banget itu tadi ya, kena hati. Jadi kalau kita tuh harus hati-hati banget ngomong sama dia. Nah, yang pertama ya, di sini ada gambaran bad health apa sih atau bahasa gambangnya itu kondisi sakit ya, lagi sakit gitu. Ya, teman-teman, yang pertama tadi ya ini ada gambaran kesehatan yang buruk ya artinya ini. Di sini bisa dikategorikan beberapa arti teman-teman yang bad health ini. Yang pertama bisa kita secara harfiah memang lagi sakit, tapi kan nggak nyambung ya karena kita bacanya cerita yang berhasrat sama kamu ya. Bad health juga bisa diartikan gini teman-teman. Orang yang ingin bersandar dengan kamu atau ingin dirawat sama kamu. Nah, jadi maksudnya gimana Mas Do? Nah, di sini teman-teman karena di faktor umur juga kita lihat. Terkadang ada tipe orang guys kalau yang udah berumur itu kayak udah nggak neko-neko deh, yang ada aja atau yang ya udah dijalani aja gitu daripada pilih-pilih lagi. Di sini guys dia itu tadi sangat berhasrat sama kamu, ini tadi buktinya ya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama kamu ya, ingin dirawat sama kamu gitu loh. Dengan keseriusan dia. Itu yang pertama ya. Jadi di sini memang sedikit energinya agak sendu ya, agak sendu. Ini tadi. Tapi identiknya orang kayak gini tuh itu tadi sukanya yang dimanja-manja, ya kan? Jatuhnya ini kalau kamu perempuan nih kalau dapat yang cowok yang kayak gini itu biasanya kebalik ya kan, seharusnya cewek yang dimanja. Kalau ini tipenya dia pengen dia yang dimanja-manja guys, pengen dia sih yang selalu diperhatikan ya. Itu tadi guys, setiap manusia itu unik ya kan, jadi kita nggak bisa samakan oh yang ini harus keras, yang ini harus lembut. Nah itu tadi guys ya. Nah yang pertama ini yang sangat berasal sama kamu ya, kita lihat tadi yang dewasa ya, energinya agak sendu. Dan di sini guys ada gambaran kondisi bad health ya.
Di sini mungkin bisa juga diceritakan dia mungkin memang lagi sakit gitu ya. Nah, di sini juga ada gambaran kalau selain sakit itu juga bisa gambaran ingin dirawat ya, atau ingin menghabiskan waktu bersama kamu, bersandar. Nah, ini juga bisa diceritakan gini teman-teman. Kenapa dia bisa sampai berhasrat atau berjatuh hati lah bahasanya ya. Itu bisa saja mungkin dia ini kalian entah satu kantor atau entah sering ketemu, dan kamu itu ibarat menurut dia, ya ini menurutnya dia itu kamu bisa diandalkan. Nah, orang teman-teman kalau udah nyaman sama seseorang tuh ya itu tadi. Dia tuh pengen menghabiskan waktu, ya udah sama dia aja deh, aku nggak mau yang lain. Ya udah aku mau sama dia aja. Nah, ini ibarat kata tuh kamu dan dia itu menurut dia ya, menurut dia itu kamu itu ya udah cocok banget deh di hatinya gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Nah, teman-teman, selain itu ini juga bisa vice versa. Apa maksudnya? Atau di sini teman-teman ini energinya karena dia yang dewasa, ya bad health ini, dia yang melihat kamu. Nah, kamu yang sedang terpuruk, kamu yang mungkin entah lagi sakit, sakit hati bisa, atau sering disakiti pasangan, jadinya dia jadi kayak mikir, ya udah deh, kamu sama aku aja. Juga bisa gitu guys. Jadi bisa vice versa ya. Jadi bisa bolak-balik energinya. Ingat kita bacanya secara umum. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua ada gambaran concern, khawatir. Nih tadi guys, kalau ini kita bacakan vice versa tadi ya, dia khawatir sama kamu teman-teman ya. Mungkin gini ya, pasanganmu mungkin entah mensia-siakan kamu ya, atau mungkin ya kurang menghargai pasangan ya. Kita sering lihat teman-teman di luar sana kayak ini ya, kalau ada pasangannya yang cantik, yang ganteng, pekerjaannya udah tetap gitu ya, sering disia-siakan pasangan tuh karena kita mikir ngapa sih dia dapat yang kayak gitu ya, ya kan? Apalagi yang jomblo mikir ngapa nggak aku aja. Nah, si King of Cup ini dia ada gambaran seperti itu ya. Dia tuh pengen ya udah daripada kamu disia-siain orang, mending sama aku. Nah, itu dia. Jadi di sini dia khawatir melihat kamu teman-teman. Dia sedih banget lihat kamu disia-siakan. Dia sedih banget lihat kamu tuh kayak ya itu tadi mungkin diduakan, ya, mungkin disakiti gitu loh. Itu kalau kita baca vice versanya. Nah, di sini juga teman-teman kalau kita kembalikan ke kondisi dia, ini juga bisa khawatir mengenai dirinya sendiri, bisa ya. Karena tadi di samping kirinya ada bad health. Mungkin karena kondisi juga ya sakit ya. Mungkin faktor dia merasa aduh, daripada aku takut nggak terucap ya, daripada nggak keungkapkan perasaannya gitu. Ya, kadang juga ada faktor seperti itu guys. Saat dia udah tahu sakit ya, akhirnya dia apa buru-buru untuk menyatakan juga bisa gitu. Nah, itu kartu kedua. Kartu ketiga di sini ada community, ya, komunitas. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat komunitas ini bisa diartikan secara lingkungan. Dia teman-teman, ya mengapa berhasrat atau mengapa serius sama kamu? Dia sudah nyaman dengan lingkungan kamu, ya. Mungkin dari lingkungan teman kamu, lingkungan keluarga kamu. Dia tahu kamu ini nggak milih sembarangan orang gitu untuk dijadikan lingkup, ya, dari pertemanan ke keluargaan gitu loh. Jadi dia bisa menilai, oh ini orangnya baik-baik nih, dari lingkungannya aja bagus gitu. Dan dia juga merasa salut, wah komunitas dia ini kuat banget atau lingkungannya ini bagus banget gitu. Jadi di situ juga mungkin timbul rasa tertarik dia ya. Terkadang orang bisa timbul rasa karena kagum. Dia kagum melihat kamu atau dia kagum melihat kamu. Ini komunitas juga bisa kita artikan keluarga. Mungkin kamu yang single parent atau kamu yang anak tertua yang merawat adik-adik kamu, itu juga bisa mungkin menarik hati dia gitu. Ya. Jadi banyak cara. Jadi kita tuh nggak bisa, ngapa sih dia cinta sama aku, ngapa sih dia suka sama aku, kita nggak bisa karena ini, karena ini. Karena itu tadi guys, orang bebas untuk mencintai, orang bebas untuk suka sama seseorang. Ya. Nah itu tadi guys, tapi karena ini mungkin kamu belum tahu kali ya. Itu tadi yang berhasrat, yang serius. Ya. Itu tadi, ini kenapa saya angkat yang seperti saya bilang tadi. Terkadang kita ada yang didekatin sama orang gitu, kita didekatin sama orang. Nggak taunya ada maksud dan intrik atau tujuan tertentu. Ya, karena kita nggak tahu guys yang betul-betul tulus mana yang modus, karena zaman sekarang lagi ya itu gampang banget tipu-tipu gitu loh guys ya. Nah itu yang pertama ya. Yuk kita lihat yang kedua. Nah di sini ada gambaran energi Queen of Swords ya. Nah ini dia Queen of Swords, ini kayaknya ini energi kamu deh kalau saya lihat ya. Sword ingat identik dengan apa? Sword itu identik dengan aksi ya. Jadi di sini saya melihat kamu adalah orang mungkin yang senang dengan tantangan ya. Tantangan di sini maksudnya tuh kamu ada yang tipe orang suka yang naik gunung gitu ya. Ada yang suka tipe yang tertantang lah gitu teman-teman, energik gitu ya. Nah, jadi di sini kamu sifatnya ini walaupun mungkin kalau kamu perempuan ya. Jadi di sini kamu tuh kayak kesatria ya juga bisa gitu ya. Identik dengan kamu yang apa-apa itu kamu yang diandalkan, apa-apa kamu yang diandalkan kayak di kantor kayaknya.
walaupun kamu perempuan maupun kamu laki-laki gitu, selalu kamu yang diandalkan, selalu kamu yang harus bisa gitu, dituntut bisa. Nah, jadi ini kayaknya ini energi ke arah kamu ya. Jadi kalau sini saya melihat kamu itu adalah orang yang selalu diandalkan orang lain. Nah, ini juga bisa nih menarik energi seeking of cup tadi. Bisa saja tadi kita bilang tadi concern ya, melihat ya, dia melihat kamu, oh dia kayak gini. Juga melihat community, dia ini bisa diandalkan, dia bisa kayak gini ya. Juga bisa ditarik energi seperti itu. Ya, itu lebih ke arah. Oke, teman-teman. Dan juga Queen of Swords-nya juga gambarnya tegas ya. Tegas, lugas. Nah, cuman di sini agak ada sedikit energi negatif. Apa maksudnya? Terkadang orang yang tipenya Sword ini atau Queen of Swords ini, dia itu kurang suka pertolongan orang lain gitu loh. Karena apa? Dia menganggap dirinya bisa. Nah, yang kita takutkan apa? Nanti dia capek sendiri. Nah, ini mungkin energi kamu mungkin kebaca nih. Ya. Atau mungkin bisa saja karena sudah terlalu sering dikecewakan, jadi menurut dia ya udah, daripada berharap sama orang mendingin aku kerjain sendiri. Ada juga ya. Itu energi si Queen of Swords ya. Selain tantangan ya, itu juga tadi dia itu selalu bisa diandalkan, harus bisa gitu ya. Dia juga sifat yang tegas. Nah, ini teman-teman, kalau sifat yang tegas ini kan identik dengan ego yang tinggi. Nah, kamu ini teman-teman kalau saya lihat tuh egonya tinggi. Nah, orang yang egonya tinggi ini agak sulit ya kalau dapat juga orang yang keras juga gitu loh. Ya, kalau sesama keras, waduh kalau udah berantem tuh kacau banget. Nah, bagusnya kalau yang kayak gini tuh nyari yang itu tadi cocok banget sama si King of Cup tadi kan, yang lembut, sendu gitu ya. Tapi kita nggak tahu yang namanya jodoh, takdir Tuhan, kita nggak tahu ya, bisa aja kita dapat sesama keras gitu ya. Nah, tapi kalau sini saya lihat nih kayaknya yang lebih tertariknya itu tadi, yang melo tadi. Karena kalau saya lihat rata-rata gitu ya teman-teman ya. Satunya keras, satunya lembut. Jadinya apa? Imbang, balance gitu. Nah, itu yang kedua. Ini nggak usah dijabarkan deh, karena udah kebaca banget tuh energinya kamu. Yang kita jabarkan kan si energinya si dia. Nah, di sini teman-teman saya masih melihat satu lagi energi nih, si Knight of Cup ya. Knight of Cup. Oke teman-teman, di sini kan tadi kita udah narik yang pertama si King ya. Di sini juga nyantol nih kamu ini, ada si Knight ini. Nah, ini bisa jadi mungkin pasanganmu yang saat ini yang dikhawatirkan sama si King. Kenapa? Si Knight of Cup ini identik dengan player. Nah, ya kan? Player, gemar, ya kita bisa bilang bermain lah ya. Ya hero, agak hero gitu ya kalau kita bilang itu. Ya, agak sedikit naughty ya, nakal gitu. Nah, ini tadi pas banget nih. Yang kiri ini adalah mungkin bukannya pasangan kamu, tapi orang bener-bener pengen serius gitu. Tapi mungkin nggak bisa karena kamu udah duluan sama si Knight ini, ya. Jadinya mungkin dia itu tadi, ya harapannya sih pengen bersama, itu harapan dari King. Nah, yang dikhawatirkan dari King ini tadi, concernnya nih baru kelihatan nih, dia kan baru nyambung sama si Knight, ya. Dia itu melihat kamu, kalau si King ini melihat si Knight ini ya, kok kamu itu disia-siakan sih? Dia itu melihat kamu itu ya kayak orang yang wah gitu ya, bisa segalanya, bisa ini. Nah, kalau dilihat di sini kamu ini itu tadi guys, kayaknya lebih ke arah takut kehilangan si Knight. Ya, ada tipe gini guys ya. Dia itu keras banget ya, keras banget ya. Orang pun takut sama dia. Tapi ketika dia udah dapat pasangan, nah ada tipe-tipe orang itu dia lembut sama pasangannya. Sayangnya gini, ada yang tipe ya, dia keras nih dapat pasangan. Ternyata pasangannya kayak si Knight of Cup ini. Dia itu nerima aja, nerimo aja gitu ya kan. Walaupun disakitin, walaupun apa gitu, dia nggak bisa lepas gitu. Dia nggak bisa kayak takut juga kehilangan gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin kamu kalau saya lihat boleh keras di luar ya, boleh kita lihat kalau orang lain mikirkan, wah ini ngeri nih, energinya berapi-api ya, bersemangat banget. Tapi kamu kalah dengan pasangan saat ini ya. Walaupun kamu disakitin tuh kayak, ya udahlah mas jangan dibuat lagi, ya udahlah dek jangan dibuat lagi, kayak gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh si King tadi, King of Cup tadi ya. Jadi saat ini kalau saya lihat kamu sedang bersama si Knight of Cup nih ya. Kalau yang belum ada pasangan nih mungkin baru deketnya sama si Knight ya, udah jadian sama si Knight ya. Si King ini kayak merasa nggak terima ya. Masa sih sekelas kamu yang dia lihat berapi-api, yang tegas banget, bisa kalah sama tipe-tipe seperti ini. Tapi emang ada guys, saya pun memperhatikan ya di hubungan seseorang lain gitu ya. Terkadang ya itu tadi kita lihat dia kuat, tegar gitu. Tapi saat sama pasangan gitu ya kan, dia disakitin, dia apa, dia hanya bisa terdiam. Ya itu tadi guys, bisa saja mungkin ya dia udah kena di mentalnya ya, dia udah dimatikan langkah dari mentalnya. Kadang orang tuh ya itu tadi guys, sifat orang berbeda-beda ya, unik lah gitu manusia. Nah, jadi ini udah kebaca banget ya siapa yang berhasrat sama kamu.
Kalau saya lihat nih lebih ke arah si King of Cup-nya guys ya. Tapi kamu sekarang ini udah terikat sama si Knight. Nah itu tadi udah ibarat kata itu ya itu tadi guys udah gimana gitu kamu mau lepas nih. Kalau saya lihat nih kayak lebih tertunduk kamunya gitu. Oke. Nah itu yang dikhawatirin sama si King of Cup tadi. Nah ini saya angkat nih teman-teman gitu. Terkadang itu tadi guys mungkin ada yang komen gitu kan. Dia melihat orang yang dia suka gitu ternyata udah punya pasangan, ternyata nggak dihargai sama pasangannya ya kan, jadi itu kayak nggak terima. Nah ini yang terjadi sama si King ya. Berarti ini bisa kita bilang tanpa kamu sadari kamu tuh ada pengagum rahasia si King of Cup tadi ya kan. Ada yang merasa mungkin entah concern, kasihan atau sedih gitu ya, simpati lah jatuhnya. Nah berikutnya ini ada juga gambaran Egg of One. Ini teman-teman terjadi secara tiba-tiba ya. Ya itu Egg of One tuh secara tiba-tiba perubahan. Jadi kalau kita sandingkan dengan si Knight tadi, si Knight ini mungkin awal-awalnya saat kamu bersama dia itu ya baik banget, nggak kelihatan belangnya lah, nggak kelihatan yang busuknya gitu ya. Tapi baru-baru ini ya setelah mungkin lah jalan berapa tahun, baru dia mulai ngelunjak, baru dia mulai memperlihatkan sisi sebenarnya dia. Kadang gitu guys, makanya itu kita sebelum mau menikah yang waktu berpasangan kan, ada yang komen gini, Mas aku dulu waktu pacaran tuh mesra banget gitu ya kan. Kok gimana klop banget ya, tapi udah nikah ini kok malah ini ya, kok makin menjauh, kok dia ternyata berbeda. Itu tadi guys, kita teman-teman saat pacaran dan menikah itu beda banget. Kenapa? Pacaran itu ibaratnya kita hanya tahu sifat aslinya dia 20% guys. Kita belum tahu sifat sepenuhnya dia. Makanya itu kalau sebelum menikah itu betul-betul akan ditanya kan, kamu udah siap nggak gini, kamu udah yakin nggak gini. Makanya itu kalau ada yang ya yang nggak cepet bercerai atau apa itu tadi belum siap guys. Jadi buat teman-teman saya saran juga sebagai reader yang belum nikah itu tadi ya persiapkan mental. Bukan saya bilang cari yang betul-betul tuh itu saya rasa tuh salah ya. Kita cari bagaimanapun ya, setiap manusia pasti punya sisi kelemahan gitu, pasti punya sisi dimana dia bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik gitu. Jadi sebenarnya dipersiapkan tuh mental kamu udah siap nggak untuk menikah, emang mau main-main aja kah atau bagaimana ya. Itu dia. Oke teman-teman, oke sampai sini aja ya, udah kebaca ya. Jadi di sini judul besarnya tadi seperti yang saya bilang, siapa yang berhasrat ya atau yang benar-benar sebenarnya ingin mencintai kamu secara tulus gitu. Nah ini udah kebaca si King tadi yang ini. Oke, udah panjang banget ya, Mas tuh nggak sadar 17 menit ya, jarang ya, biasanya Mas tuh lama 13-15 menit. Oke, nah inilah teman-teman udah dibacakan ya. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang udah hadir ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Yang mau dibacakan boleh monggo di komen ya, nanti Mas tuh baca-baca juga ya. Atau kalau mau lebih dekat lagi, mau lebih ke personal sama Mas tuh boleh ke Instagram ya, follow aja di @masdo_oracle. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton. Kita akhiri aja akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.